Najis adalah segala sesuatu yang keluar dari makhluk hidup yang jorok dan najis tidak boleh menempel pada tubuh atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah. Secara bahasa, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti infus, air ludah, air sperma, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ilmiah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Di dalam fikih, najis dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni najis mutawafat, najis mutawasitas, dan najis mughaladh. Najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menentukannya. Nah, sekarang kita langsung bahas satu-satu ya. Satu, najis mutawafat. Najis mutawafat adalah najis ringan berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Najis mutawafat dapat disucikan dengan memercikan air pada tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki cukup dipercikan saja dengan air. Hadis riwayat Tirmidzi. Meski begitu, air yang dipercikan lebih banyak daripada air kencing yang dikeluarkan. 2, najis mutawasita. Najis mutawasita adalah najis sedang. Yang termasuk dalam najis mutawasita adalah selain dari najis mughaladh dan mutawafat. Najis mutawasita terbagi menjadi 2 jenis dengan contoh dan cara yang membersihkan yang berbeda, yakni najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Contohnya adalah kotoran manusia, bangkai hewan, dan darah. Cara menyucikan najis ainiyah ialah dengan mencucinya sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Kemudian disiram dengan air yang suci. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujudnya, namun masih berhukum najis. Misalnya air kencing yang sudah kering. Cara menyucikan najis hukmiyah adalah dengan mengalirkan air suci pada tempat atau barang yang terkena najis. 3, najis mughaladh. Najis mughaladh disebut najis berat karena perlu cara khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk golongan najis mughaladh adalah najis yang bersumber dari anjing, babi, dan anak dari salah satu keduanya, seperti air liur dan keringatnya. Cara menyucikan najis mughaladh adalah dengan membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Sebelum dibasuh dengan air, wujud najis sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Ada 3 metode dalam mencampur air dengan debu untuk menyucikan najis mughaladh, yaitu mencampur air dan debu secara bersama-sama, kemudian diletakkan pada tempat atau barang yang terkena najis mughaladh. Meletakkan debu pada tempat atau barang yang terkena najis mughaladh, kemudian memberi air dan mencampurnya dengan debu hingga terbasuh. Memberi air pada tempat atau barang yang terkena najis mughaladh, kemudian meletakkan debu dan mencampurnya dengan air hingga terbasuh. Mengetahui macam dan tata cara mencucikan najis adalah suatu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim, mengenal hal ini merupakan salah satu syarat dari keabsahan sholat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya. Sekian episode Muslim Media kali ini. Saksikan terus episode Muslim Media lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mukhafafah yaitu najis ringan. Contoh najisnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun sudah termasuk najis mutawasithah. Yang kedua najis mutawasithah yaitu najis sedang. Contohnya kadar darah, nanah, dan lainnya. Yang ketiga najis mubalaghah yaitu najis berat, najisnya babi dan anjing. Nah, untuk najis mukhafafah cara mensucikannya yaitu hilangkan wujud asli najis tersebut. Cukup dibersihkan menggunakan air ke tempat najis tersebut sesuai sasaran. Cukup dibersihkan. Itu najisnya dari laki-laki yang di bawah umur 2 tahun yang hanya makan atau meminum ASI. Oke. Yang kedua ada najis mutawasithah yaitu najis sedang. Untuk najis mutawasithah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada najis airnya, yang kedua hukumnya. Untuk najis airnya ciri-cirinya itu tampak wujudnya, terus ada bau, rasa. Yang kedua yaitu najis hukumnya. Untuk najis hukumnya dipercaya ya ada ciri-cirinya yaitu seperti ompol yang sudah kering. Itu cara mensucikannya cukup disiram di bagian yang kita yakini bahwa najis tersebut berada di tempat situ. Tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Nah, contoh najis mutawasithah. Tadi kan sudah disebutkan. Ada darah, nanah, kotoran, dan air kencing. Yang ketiga yaitu homer atau arak. Masih Izudin, jangan tertawa. Apa itu darah? Jangan dicek. Oh ya. Bagaimana cara mensucikannya, Mas? Cara mensucikannya dengan cara mensucikannya dibasuh menggunakan air, Pak. Tepat sasaran, tepat sasaran, Pak. Oke, Mbak Naswa, bagaimana cara mensucikan homer ketika homer tersebut menempel di tubuh kita? Minum. Ya, kamu bisa speaking, kayaknya kamu ngantuk. Oh ya, Pak. Kamu. Bagaimana? Gak kelihatan. Gak ada homer di situ. Oke. Misal ini ada homer ya. Ini kita gak sengaja kesiram homer waktu teman kita mabuk. Misal disinilah kesiram homer. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu membersihkan dulu. Jangan langsung disiram, dilap sampai homer tersebut kering dan terlihat airnya. Terus langkah yang kedua disiram menggunakan air seperti ini. Air apa, Pak? Air homer lagi, Pak. Air suci dan mensucikan. Nggak boleh. Boleh. Anda tahu air suci mensucikan berapa? Contohnya ada contohnya. Ya. Terus
Itu yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah najis kumulado. Najis berat. Contoh. Najis berat. Contoh seperti najisnya anjing dan seperangkat sana anaknya. Ya, sana anaknya. Untuk najis kumulado, cara mencegahnya yaitu dengan cara 7 kali bersuan. Kita misal kita terkena air liur anjing atau babi. Gimana itu, Pak? Di perut. Cara mencegahnya ya kayak Omar tadi, tapi beda. Kita harus menghilangkan air liur tersebut terlebih dahulu. Lalu basuhan pertama menggunakan air, terus yang kedua menggunakan debu yang dihasilkan. Debu jangan ditaruh di akhir bersuci, karena akan menjadi crispy. Tidak boleh. Ketika nggak boleh, karena yang akan mensucikan najis ini yaitu dari debu tersebut. Ketika kita menaruh debu di akhir, terus apa gunanya debu tersebut? Habis itu kan sudah tidak dibasuh lagi. Ya, oke. Nah, prinsip umum mensucikan. Yang pertama, gunakan air mutlak, yaitu air suci mensucikan. Ini untuk semua tadi ya, untuk mensucikan semua najis. Yaitu sebagai sumur dan menghilangkan sifat yang sudah saya jelaskan. Sebelum mensucikan harus dihilangkan dulu wujud asli najis tersebut. Tertib dan yakin dan menjaga kebersihan. Wait. Lo di sini apakah ada pertanyaan? Selain babi dan anjing itu, najis kumulado itu apa aja, Pak? Selain babi sama anjing. Oke. Kan bahwasanya di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa khinzir dan khinzir dan pokok anjing dan babi masa sudah dijelaskan dan ada saat putune bahasa Jawa seperangkat dan keturunannya, meskipun itu semisal ada fenomena ya kambing Mas Izudin ya, Pak. nah itu termasuk juga najis kumulado anak-anaknya, soalnya dari salah satu tersebut ada keturunan dari babi atau anjing. Oke, ada tanya lagi? Kenapa juga basic gimana? Oke. Sebelum jadi Bapak akan membagi 3 kelompok. Tugasnya kalian membuat poster terkait najis. Untuk yang kelompok pertama, ini 2 dan 3. Nanti perwakilan dari kelompok menampilkan poster tersebut. Untuk kelompok pertama bisa menampilkan poster, untuk mempresentasikan. Iya, melihatkan kepada teman-teman hasil diskusi. Oke, teman-teman bisa dilihat dari kelompok pertama membuat poster. Poster yang saya pegang ini itu paduan najis sama papas. Jadi ini najis ringan. Ya, ini adalah tugas dari kelompok pertama membuat poster najis umum fakta. Terus selanjutnya kelompok kedua masih Biden bisa maju. Ayo, mek maju. Sekarang menit iki. Oh, suwe kok.
Ayo, kita ambil nomor. Ya. Oke teman-teman, dari saya kelompok kami ini melakukan najis berkala sito. Nomor 3. Pembelajaran pada pagi hari ini, apakah teman-teman masih ingat kata ada berapa tadi macam-macam najis? Oke, yang pertama ada najis. Yang kedua, untuk najis yang ketiga yaitu najis apa? Ya, betul. Terus yang satunya? Ya. Baik, teman-teman, saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Untuk menyempurnakan mapel ini, sebelum pulang bisa dibimbing berdoa Mas Sakit. Doa pulang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.